Sharing sebelum sharing adalah sebuah prinsip yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap masyarakat di era digital yang semakin berkembang ini. Mengingat semakin banyaknya disinformasi dan konten bohong yang beredar dari hari ke hari. Penyebaran berita hoax tentu sangat menimbulkan keresahan di masyarakat, karena bisa berpotensi memecah belah negeri kita tercinta. Pemerintah Indonesia sendiri sudah secara tegas mengupayakan pemberantasan hoax, dari pembuatan UU ITE hingga lembaga semacam cybercrime. Namun, bukankah kita, generasi muda sebagai future leader, seharusnya bisa menjadi garda terdepan dalam menghadang konten disinformatif, terutama di media sosial saat ini? Dengan bijak bermedia sosial, kita bisa berkontribusi besar dalam memutus rantai penyebaran hoax, fitnah, atau ujaran kebencian yang biasa disebut dengan hate speech. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? First of all, kita bisa menggunakan flowchart berikut sebelum menyebarkan sebuah informasi. Pertanyaannya, gimana sih cara mengetahui berita tersebut hoax atau bukan? Nah, berikut adalah 5 langkah cerdas dalam mengidentifikasi berita hoax dan berita asli. Pertama, jangan termakan judul yang clickbait dan provokatif. Karena berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Yang kedua, cermati alamat situs. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, maka sebaiknya kita cross-check ulang informasi tersebut. Ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi tidak berasal dari institusi resmi. Yang keempat, cek keaslian foto. Ada kalanya, pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Yang kelima dan yang terakhir, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Di Facebook, terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax sebagai sarana untuk memvalidasi suatu berita, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Setelah bisa memilah berita hoax dan berita asli, apa yang harus kita lakukan ketika menjumpai hoax? Sebagai netizen yang baik, kita bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Pada Facebook, Instagram, dan Twitter, kita bisa menggunakan fitur report atau laporkan. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya postingan tersebut akan dihapus. Selain itu, kita juga bisa mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui aduankonten.id loh. Nggak itu aja, terdapat juga laman turnbackhoax.id yang menampung aduan hoax dari netizen. Turnback Hoax sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi dari berita hoax. Last but not least, daripada menyebarkan konten disinformatif, bukankah seharusnya kita menyebarkan konten edukatif? Sehingga harapannya, kita bisa menjadi agent of change dalam membangun nasionalisme generasi muda. Karena kita, generasi muda, harus menjadi trendsetter dalam kebaikan, bukan keburukan.